Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa, seorang pria mengamuk nyaris melukai petugas yang melakukan razia pasangan mesum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah hotel dan penginapan dirazia karena diduga dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi. Pria ini mengamuk saat terjaring razia petugas gabungan di sebuah kamar hotel di Kota Makassar. Pria ini menolak dibawa petugas untuk didata dan berdalih mengeluarkan senjata tajam menyangka petugas Satpol PP sebagai perampok. Petugas gabungan melakukan razia di sejumlah hotel karena laporan warga resah dengan maraknya mesum dan prostitusi. Puluhan pasangan diamankan, bahkan diduga ada yang sedang melakukan pesta seks karena didapati satu kamar 5 orang. Dari mereka yang ada di dalam kamar itu sudah tahu bahwa ada petugas datang, sehingga ada yang mau sembunyi, ada yang mau lari dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Dan salah satu membawa senjata tajam. Pasangan mesum yang terjaring razia setelah menjalani pembinaan dikembalikan kepada orang tuanya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai pria lansia melaju kencang menabrak 3 orang yang ada di pinggir jalan MH Tamrin, Tabanan, Bali. Akibatnya 1 orang tewas. CCTV merekam detik-detik saat mobil melaju kencang menabrak 3 orang yang sedang duduk di trotoar jalan MH Tamrin, Tabanan, Bali. Mobil dikendarai Inyoman Wira Adniana berusia 60 tahun. Mobil berhenti setelah menabrak tiang di depan toko penjual handphone. Akibat tabrakan 1 orang tewas di lokasi kejadian. 2 lainnya mengalami patah dan luka di bagian kepala dan dibawa ke RSUD Tabanan. Pengemudi mobil diperiksa di Mapores Tabanan. Juga tabrakan akibat pengemudi mengantuk kelelahan bekerja. Pengemudi juga lupa meminum obat hipertensi sebelum mengendarai mobil. Bertahun-tahun ditelantarkan, 2 kakak beradik menggugat ayah kandung mereka sebesar 6,7 miliar rupiah ke Pengadilan Tinggi Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Keduanya menggugat karena sang ayah tak lagi membiayai pendidikan mereka sejak bercerai dengan ibu kandungnya. Dian Ayu dan Dion Bagas menggugat Marno ayah kandungnya ke Pengadilan Tinggi Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Keduanya merasa ditelantarkan usai sang ayah bercerai dengan ibu mereka 8 tahun lalu. Bisnis kafe keluarga yang dibangun justru membuat kedua orang tuanya bercerai. Sang ayah berselingkuh dan menikah dengan salah satu karyawan kafe. Usai bercerai, sang ayah tak lagi membiayai pendidikan Dion dan Dian yang saat itu duduk di bangku SD dan SMP. Tak ada biaya, keduanya putus sekolah. Keduanya menggugat kerugian material dan immaterial sebesar 6,7 miliar rupiah. Dan maksudnya untuk orang tua yang problem seperti saya ya udah pisah, tanggung jawab bapak itu tetap harus dijalankan, dan ya gak cuma itu aja ya. Yang pengenku ya apa ya, cuma masih silaturahmi gitulah. Kita sudah menyepakati beberapa hal yang pada pokoknya ini persoalan-persoalan domestik antara ayah dan anak ya, itu kemudian sebagaimana himbauan hakim mediator akan kita coba tempuh. Nah, hanya pada persoalannya sekarang nanti kita sama kuasa hukum daripada tergugat akan mencoba melakukan mediasi di luar persidangan. Proses gugatan ini masih dalam tahap mediasi. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Ruri Salulu melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berupaya menyelundupkan 29 gram sabu dalam botol sampo. Sabu akan diselundupkan ke dalam rutan Madaeng di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas rutan Madaeng di Waru, Sidoarjo membongkar sebuah botol sampo berwarna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Ditemukan 8 bungkus sabu seberat 29 gram dari dalam botol. Pemeriksaan berawal dari kecurigaan petugas melihat botol sampo yang dititipkan pengunjung rutan untuk warga binaan yang berada di dalam rutan. Ternyata barang dititipkan ke petugas jaga dengan sistem drive-thru yang diantar oleh seorang ibu rumah tangga berinisial SW. Barang tersebut akan dikirim ke anaknya WAS yang mendekam di dalam rutan Madaeng. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku dibawa ke Polsek Waru, Sidoarjo.
Seorang pria paruh baya terjebak di kamar mandi rumahnya di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Pintu kamar mandi dibongkar, korban ditemukan nyaris pingsan. Daripada busuk itu. Petugas damkar berupaya membongkar pintu kamar mandi untuk menyelamatkan seorang pria yang terjebak di kamar mandi di rumahnya Jalan Kenari 2 Senen, Jakarta Pusat. Saat pintu kamar mandi terbuka, korban didapati nyaris pingsan. Korban terjebak selama 1 jam akibat kunci pintu kamar mandi rusak. Sebelumnya, korban meminta anaknya menjebol gagang pintu dengan menggunakan palu, namun gagal. Ada dua, ada slot, ada yang memang di kuncinya itu tinggal putar. Nah, karena yang terdekat tinggal putar, saya lagi di kloset, saya yang putar aja, gitu kan. Nah, selama ini lancar, nggak ada masalah. Seorang ibu-ibu yang melapor ke kita bahwa katanya suaminya lebih kurang 1 jam yang lalu terjebak di kamar mandi karena kuncinya macet. Terus dari sini kita satu tim berangkat ke TKP untuk mengevakuasi korban tersebut. Petugas mengimbau untuk melaporkan kejadian serupa ke pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, biarawan terdakwa pencabulan anak di Depok, Jawa Barat dituntut hukuman 14 tahun penjara. Korban pencabulan anak laki-laki yang ditinggal di panti asuhan gereja. Sidang kasus pencabulan anak laki-laki ini dilakukan secara online dan tertutup di Pengadilan Negeri Depok. Sidang pembacaan pledoi diikuti orang tua asuh korban serta kuasa hukum kedua belah pihak. Orang tua asuh korban menuntut hukuman lebih dari tuntutan JPU 14 tahun penjara. Terdakwa melakukan pencabulan dengan memanfaatkan posisinya sebagai biarawan gereja pada korban di panti asuhan.